Beralih ke informasi mancanegara, pemirsa, otoritas penerbangan sipil Nepal mengumumkan Bandara Internasional Thibu-Van di Kathmandu telah dibuka kembali untuk penerbangan internasional. Sementara di perbatasan Nepal-India dijaga ketat oleh polisi dan pasukan paramiliter pasca terjadinya kerusuhan. Pihak berwenang menyatakan situasi keamanan di Kathmandu secara bertahap kembali ke normal pasca kerusuhan massal menyusul protes nasional. Warga Nepal yang terdampar di luar negeri bisa kembali pulang setelah 2 hari penutupan bandara internasional. Peningkatan lalu lintas penumpang di Bandara Internasional Thibu-Van berangsur pulih setelah banyak penerbangan internasional dibuka kembali. Sementara, keamanan di perbatasan Uttar Pradesh dan Benggala Barat dijaga ketat polisi dan pasukan paramiliter. Banyak warga Nepal yang telah kembali masuk setelah mengungsi sementara di kota Benggala, India. Di sisi lain, ratusan truk terlantar di Panitaki, Benggala Barat menunggu aktivitas kembali normal pasca kerusuhan massal. Sebelumnya, buntut unjuk rasa berujung ricuh di Nepal, kendali kekuasaan diambil alih oleh militer. Helikopter militer bahkan mengevakuasi para pejabat Nepal dari kepungan massa. Helikopter militer Nepal mengevakuasi para menteri dari rumah dinas mereka di kawasan Pai Sepati. Pejabat pemerintah lain juga dievakuasi ke barak militer dan mendapat pengamanan lebih ketat. Kekuasaan diambil alih oleh militer pasca unjuk rasa yang semakin anarkis. Militer Nepal mengambil alih kendali untuk memastikan ketenangan di negara Himalaya tersebut hingga pemerintahan baru terbentuk. नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू नेपालको इतिहासदेखि नै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता र नेपाली जनताको सुरक्षार्थ Jam malam telah diberlakukan dan militer menyatakan berbagai aksi vandalisme, penjarahan atau serangan terhadap individu akan berujung pada tindakan tegas. Polisi Nepal menjadi tawanan massa saat gelombang unjuk rasa yang dipicu dugaan korupsi dan pembatasan media sosial. Sejumlah polisi dilucuti senjatanya dan ditahan oleh warga Nepal. Sementara sebagian anggota kepolisian serta militer memilih bergabung dengan gerakan rakyat. Aksi protes yang dipimpin generasi muda ini dipicu dengan dugaan korupsi dan pembatasan akses media sosial yang menewaskan 31 orang dan berujung pada lengsernya Presiden Ramchandra Paudel serta Perdana Menteri Sharma Oli. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan warga negara Indonesia di Nepal dalam kondisi aman. Berdasarkan data dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Nepal, terdapat 57 WNI yang tinggal di negara tersebut. Selain itu, ada juga 43 anggota delegasi Indonesia yang sedang menghadiri konferensi 2 anggota TNI, serta 23 wisatawan yang tengah berlibur. Kendati demikian, belum ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan langkah evakuasi WNI ke tanah air. Buntut dari gelombang unjuk rasa besar-besaran, Presiden Nepal Ramchandra Paudel dan Perdana Menteri Sharma Oli mengundurkan diri dari jabatannya. Akibatnya saat ini Nepal tanpa pemimpin negara. Keputusan mundur kedua pemimpin Nepal dilakukan di tengah kerusuhan yang terjadi diinisiasi oleh Gen Z dan menyebabkan sedikitnya 22 orang tewas. Dengan mundurnya kedua pejabat, kursi kekuasaan negara tersebut kini kosong. Di tengah kekosongan, kursi pemimpinan beredar kabar jika militer Nepal siap mengambil alih kepemimpinan negara. Meski demikian, solusi mengatasi kekosongan kursi presiden dan perdana menteri sebenarnya sudah diatur melalui konstitusi negara tersebut. Di tengah kekosongan kekuasaan, nama mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, Sushila Karki, menjadi sosok pilihan Gen Z untuk menjadi Perdana Menteri AD Interim. Karki merupakan Ketua Mahkamah Agung perempuan pertama di Nepal yang dikenal atas sikap kerasnya, yakni tidak ada toleransi terhadap korupsi.
Sempat mengajar di kampus, dirinya beralih ke peradilan menjadi advokat senior sebelum diangkat sebagai Ketua Mahkamah Agung. Sejak menjadi Ketua Mahkamah Agung pada Juli 2016, Karki sempat menangani beberapa kasus korupsi tingkat tinggi, termasuk menjerat Menteri Informasi dan Komunikasi pada saat itu. Aksi protes besar-besaran yang digalang Gen Z di Nepal mengguncang Kathmandu dan sejumlah kota lain di Nepal sejak Senin 9 September. Kerusuhan meluas hingga ke pusat pemerintahan, bahkan gedung DPR turut dibakar oleh massa. Protes massal dari kalangan generasi muda atau Gen Z berlangsung di ibu kota Nepal, Kathmandu, dan meluas di beberapa kota besar di seluruh Nepal sejak Senin 9 September 2025. Ketegangan bermula pada 4 September saat otoritas Nepal memblokir sejumlah situs media sosial ternama yang gagal mendaftar ke Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi. Para generasi muda memandang pemblokiran puluhan media sosial dan situs online ini sebagai upaya pembungkaman rakyat atas pemerintahan yang korup. Situasi pun memanas ketika para pengunjuk rasa menerobos gedung DPR sehingga memaksa aparat penegak hukum untuk menggunakan meriam air, gas air mata, dan menembakkan peluru tajam. Kemarahan massa pun semakin memuncak akibat adanya korban jiwa. Para pengunjuk rasa yang meminta Perdana Menteri Nepal Sharma Oli agar mengundurkan diri mulai membakar kediaman pribadi PM Oli, kediaman sejumlah pejabat tinggi negara, serta gedung DPR Nepal. Sejumlah menteri pun terpaksa dievakuasi menggunakan helikopter karena kediaman mereka telah dikepung massa. Perdana Menteri Nepal Sharma Oli pun akhirnya mengundurkan diri, dan untuk meredam aksi massa, otoritas tempat menerapkan jam malam di sejumlah wilayah di ibu kota Kathmandu. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan dan Populasi Nepal, 34 orang tewas dan 1.368 orang menjalani perawatan medis di berbagai rumah sakit imbas dari kericuhan di Nepal. Aksi protes anak muda juga terjadi di Paris, Prancis. Gen Z menyuarakan ketidakpuasannya dalam demo Block Everything sebagai wujud kemarahan mereka kepada Presiden Macron dan rencana pemangkasan belanja negara. Demonstran bentrok dengan polisi, merusak monumen Republik saat Prancis diguncang protes. Para pengunjuk rasa anti pemerintah bentrok dengan polisi di pusat kota Paris pada Rabu malam saat para demonstran berunjuk rasa menentang kebijakan Presiden Emmanuel Macron dengan slogan "Blokir semuanya". Massa berkumpul di alun-alun Republik, tempat sejumlah pengunjuk rasa memanjat dan merusak monumen, menyemprotkan slogan-slogan di dasarnya dan melambaikan bendera Palestina. Para demonstran menyalakan suar asap, meneriakkan slogan-slogan anti-Macron, sementara polisi menjaga ketat di sekitar lokasi, di mana beberapa orang terlihat memegang plakat termasuk satu poster berbentuk hati. Aksi protes unjuk rasa masih terus terjadi di jalanan Paris ketika para pengunjuk rasa bergabung dengan gerakan nasional Block Everything dan menyebabkan lalu lintas macet. Para demonstran menumpuk tong sampah di sepanjang jalanan dekat sekolah menengah Helen Boucher, membakar properti, terus meneriakkan yel-yel dan berupaya menghalangi lalu lintas. Hingga saat ini petugas kepolisian menahan 95 orang. Mereka ditangkap dari seluruh wilayah metropolitan Paris melakukan aksi provokasi.